Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seprindahta. Sebelumnya saya ingin melakukan remedial dengan menjelaskan apa itu analisis dari jaringan kerja. Nah, jaringan kerja sendiri merupakan teknik untuk menganalisis keterkaitan jenis kegiatan maupun tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jaringan kerja ini fungsinya apa? Fungsinya itu berguna untuk membuat perencanaan, terus juga mengatur jadwal pelaksanaan, dan juga bisa juga melakukan pengawasan serta mengambil keputusan sehingga dapat membantu manajemen proyek agar berjalan lebih efektif. Nah, tekniknya itu terbagi atas dua. Yang pertama ada CPM dan yang kedua ada PERT. Nah, yang CPM itu apa? CPM sendiri merupakan kepanjangan dari Critical Path Method, dan PERT itu merupakan Project Evaluation and Review Technique. Nah, keduanya ini konsepnya sama ya, tapi CPM itu lebih memperkirakan waktu dengan pasti. Nah, sedangkan yang PERT ini itu dia membuatnya itu dengan berbagai kemungkinan. Baik, selanjutnya saya akan langsung masuk penjelasan dari bagaimana cara melakukan penyelesaian analisis jaringan kerja ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bagaimana metode penyelesaian dari materi jaringan kerja ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu soal, maka dari soal ini saya akan menjelaskan metodenya. Di sini soalnya, suatu perusahaan akan membuat perencanaan pembangunan rumah jaga di lokasi pendaratan ikan. Nah, buatlah diagram jaringan, jalur kritis, dan waktu penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita harus membuat tabelnya ya. Tabel ini juga dari soal. Di sini ada menggali pondasi, mendirikan tiang beserta kodenya hingga finishing. Terus ada kegiatan sebelumnya, di sini untuk menggali pondasi, mendirikan tiang, instalasi air. Ini tidak ada kegiatan sebelumnya. Terus juga ada waktu penyelesaiannya, ini berapa hari gitu. Nah, untuk metode yang pertama kita harus membuat yang namanya diagram kerja ini. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram kerja? Pertama itu kita membuat lingkaran seperti ini dengan menghitung total keseluruhannya ya. Di sini ada 8. Untuk lingkaran yang pertama itu terbagi ke 2, 3 dan 4. Terus ada 5, 6, 7, dan yang terakhir ada 8. Nah, di diagram kerja antara 1 dan 2 ini terdapat ada yang namanya kode A atau menggali pondasi. Nah, di A ini itu kan waktu penyelesaiannya 7, maka dibuat A sama dengan 7, begitupun hingga C. B-nya juga gitu, mendirikan tiang, waktu penyelesaiannya 4. Terus yang C ini waktu penyelesaian instalasi air ini 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang memasang dinding itu 3 hari waktu penyelesaiannya. Ini karena dibuat di sini kenapa? Karena kegiatan sebelumnya itu A itu di kegiatan 2. Jadi yang D ini atau memasang dinding ini kita buat di kolom sini. Nah, yang E ini memasang saluran itu kegiatan sebelumnya B. Jadi kita buatnya itu di antara B ini ya. Itu yang memasang saluran waktu penyelesaiannya 3. Terus yang 4, yang F ini yang memasang listrik itu dibuat di antara 4 dan 6 ini. Kenapa? Karena di kegiatan sebelumnya itu dia itu C atau instalasi air kegiatan sebelumnya. Jadi kita buat di sini itu F sama dengan 6. Artinya waktu penyelesaian dari memasang listrik sama dengan 6 hari. Nah, selanjutnya di bawahnya itu G atau 3 hari ya. Memasang atap itu waktu penyelesaiannya 3 hari. Itu juga kegiatan sebelumnya, ini kegiatan sebelum dari memasang atap yaitu memasang instalasi air. Nah, selanjutnya yang H atau memasang pintu itu kegiatan sebelumnya kan E dan F ya. Jadi E dan F itu saling terikat, jadi kita buatnya di antara
6 dan 7 ini. Kan E dan F kegiatan sebelumnya. Jadi kita buat di sini H yang itu 5 hari. Nah, selanjutnya kita buat yang memasang jendela. Memasang jendela itu kegiatannya waktu penyelesaiannya itu 6 hari. Dan itu di kegiatan sebelumnya adalah memasang dinding di sini kegiatan sebelumnya. Jadi oleh karena itu kita buatnya di bagian sini. Nah, untuk yang terakhir itu ada yang namanya finishing. Kegiatan sebelumnya itu yaitu memasang pintu dan juga memasang atap. Nah, memasang pintu itu kan H dan G ya. Jadi makanya kita buatnya itu di bagian sini. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita menghasilkan diagram kerja ini, kita lanjut dengan metode jalur kritis. Nah, dari jalur kritis ini kita pertama itu wajib membuat sama seperti diagram kerja tadi, hanya saja kita harus membuat di bagian ini dan bagian ini dengan menambahkan kolom ini gitu. Karena kita akan memasukkan nilainya ya. Nah, jadi mengapa di sini 0? Karena di sini ini kan nilai dari kegiatan A ini kan 7 ya. 0 tambah 7, 7. Kita masukkan di bagian sini ya. Untuk yang pertama kali kita kerjakan di bagian atasnya dulu, di bagian sini, itu sini, terus juga di sini, dan di sini, terus juga di sini. Gitu. Nah, 0 ditambah 7 sama dengan 7. Terus juga 0 ditambah 4 sama dengan 4. Terus juga 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 7 ditambah dengan 3 sama dengan 10. Terus 4 tambah 3. Nah, untuk ini kan ada 2 jalur nih. Nah, jadi yang pertama itu kita untuk yang metode pertama kita harus mengambil nilai yang paling besar. Nah, jadi di sini 4 ditambah 3 kan 7. Kita simpan dulu ya, 7. Terus juga di sini 5 ditambah 6 itu 11. Nah, kita simpan juga 11. Nah, jadi dari 7 dan 3 ini paling besar itu kan 11 ya. 11. Jadi kita buatnya di sini tuh 11. Nah, setelah itu di sini juga ada 2 jalur nih. 2 jalur kan. Nah, kita tambahkan juga 6 ditambah 5 itu kan 11 ya. Terus 5. Nah, selanjutnya di sini kenapa 16? Itu karena 5 tambah 3 8, sedangkan 11 tambah 5 16. Jadi lebih besar itu 16 ya. Selanjutnya 16 ditambah 3 19. 10 ditambah 6 16. Nah, dari 19 dan 16 ini kan lebih besar 19. Jadi kita pakai 19. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk cara mencari nilai bawah ini itu kebalikannya. Kalau tadi kan kita mengambil nilai yang lebih besar, kalau yang ini kita mengambil nilai yang lebih kecil. Nah, di sini kita masukkan 19, kemudian 19 dikurang 6 itu. Nah, selanjutnya kebalikannya ya. Untuk kebalikannya ini kan ini 9, kita pindahkan 19 ke bawah. Terus 19 dikurang 3 itu sama dengan 16. 19 dikurang 6 sama dengan 13. Nah, di sini kenapa 11? Di sini 16 dikurang 5 itu sama dengan 11. Terus di sini kenapa 5? Itu karena itu dikarenakan 11 dikurang 6 sama dengan 5. Selanjutnya di sini kenapa 8? Itu 11 dikurang 3 sama dengan 8. Di sini kenapa 10? 13 dikurang 3 sama dengan 10. Nah, selanjutnya ini 10 dikurang 7 3. Kita simpan dulu. Terus 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kita simpan juga dulu. Terus 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk kebalikannya itu kita selalu mengambil yang angka paling kecil. Nah, jadi berdasarkan di sini kan 0, 4, dan 3. Ini yang paling kecil adalah 0. Jadi kita masukkan untuk yang terakhir ini adalah 0 gitu. Nah, untuk kesimpulan dari jalur kritis ini adalah kita itu mengambil dari waktu diambil dari yang sama ya. Seperti yang kita lihat di sini kan yang sama itu C, terus F, yang F, terus juga nilai nilai H dan nilai J. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 kode kita pakai, kita ambil berdasarkan hasil dari semuanya itu
Kalau C itu 5 minggu, kemudian yang F itu ada 6 minggu, terus yang H 5 minggu, dan yang J itu 3 minggu. Nah, kalau ditotalin itu ada 19 minggu. Jadi total dari semuanya ini dari berdasarkan dari pertanyaannya itu diagram waktu penyelesaiannya itu yaitu 19 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.